Bab 486, Dua Gu Abadi diperoleh. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Aku ingin melihatmu memurnikan Gu secara pribadi. Fang Yuan punya pikiran saat dia mengajukan pertanyaan untuk menyelidiki roh daratan. Proses pemurnian Gu Master bersifat rahasia. Jika seseorang melihat mereka, resepnya mungkin bocor atau bahkan mengungkap metode unik Gu Master. Tentu saja, ini adalah salah satu perjanjian. Roh daratan Langya langsung setuju, di luar dugaan Fang Yuan. Fang Yuan mengangkat alisnya, memiliki sedikit pemahaman. Saat itu, ketika leluhur rambut panjang gagal memurnikan Gu pelarian ruang angkasa, dia menyia-nyiakan semua bahan yang telah dikumpulkan oleh Tifing Heaven Demon Venerable selama hidupnya. Di antara mereka, banyak bahan Gu yang sangat langka dan Tifing Heaven Demon Venerable hanya berhasil mendapatkannya karena keberuntungan semata. Tifing Heaven Demon Venerable adalah Demon Venerable peringkat 9, untuk membayar kerugiannya, serta menyelamatkan reputasinya, leluhur rambut panjang setuju untuk memurnikan Gu untuknya. Membiarkan Tifing Heaven Demon Venerable melihat seluruh proses penyempurnaan, tidak hanya mengungkap resep untuk membayar kembali Demon Venerable, itu juga membuktikan ketidakbersalahannya, kau melihat seluruh proses. Jika penyempurnaan gagal, itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi sekarang, tidak ada kekhawatiran seperti itu yang tersisa. Roh tanah terbentuk dari kekuatan surgawi tanah yang diberkati, obsesi para dewa Gu sebelum kematian. Mereka tidak memiliki pikiran jahat, mereka jujur dan terus terang. Namun, roh tanah Langya terbentuk dari dewa penyempurnaan nomor 1, leluhur rambut panjang, meskipun ia kehilangan sebagian besar ingatannya, ia mempertahankan sebagian besar bakat dan pencapaian penyempurnaan leluhur rambut panjang. Mengamati roh tanah yang memurnikan Gu merupakan manfaat besar bagi Fang Yuan. Aku telah memurnikan Gu bukaan kedua sebelumnya. Kali ini, aku akan mengamati teknik roh tanah dan mendapatkan beberapa pengalaman untuk meningkatkan diriku. Mungkin, aku akan melihat jejak pesona leluhur rambut panjang di zaman kuno. Fang Yuan menantikan penyempurnaan Gu ini. Roh tanah Langya melambaikan tangannya dan memindahkannya ke aula besar. Aula ini sangat besar, diameternya setidaknya 10 li. Ada berbagai macam peralatan, ada kuali tembaga hijau, tungku baja merah, tangki air pelangi, dan bahkan rumah gua. Saat Master Gu memurnikan Gu, mereka juga membutuhkan bantuan peralatan mereka. Peralatan di aula ini seperti pameran yang lengkap, itu sangat membuka mata Fang Yuan. Meskipun ia memiliki pengalaman 500 tahun karena kelahiran kembali, ia menghabiskan sekitar 300 tahun mengembara dan berjuang untuk mencapai puncak, ia hanya berhasil bertahan dan bebas menjelajahi dunia untuk mencapai aspirasinya yang agung dalam 200 tahun terakhirnya. Selama periode itu, meskipun ia menjelajahi banyak jalur Gu lainnya, ia harus menahan malapetaka duniawi serta mengelola pasukannya, sambil mengumpulkan bahan penyempurnaan Gu abadi, ia sangat sibuk dan kewalahan. Meskipun fondasinya dalam jalur penyempurnaan dapat melampaui alam fana, di antara para dewa Gu, ia hanya kelas 2 atau 3. Tidak ada yang sebanding dengan legenda seperti leluhur rambut panjang. Ini adalah aula penyempurnaan Gu kelas bumi kamar C milikku. Roh tanah Langya memperkenalkan, saat ekspresi Fang Yuan berubah setelah mendengarnya. Roh tanah tidak akan berbohong, aula megah seperti itu hanyalah salah satu dari banyak aula penyempurnaan Gu di tanah terberkati Langya. Kamar C kelas bumi, berapa banyak aula seperti itu yang dimiliki tanah terberkati ini? Pada saat ini, roh tanah melambaikan tangan. Dalam sekejap, beberapa ribu pria berbulu muncul di aula. Pria-pria berbulu ini diteleportasi dengan ekspresi tercengang, tetapi mereka segera berlutut di tanah, berteriak, pria-pria berbulu itu menyapa Langya, dewa tua. Mereka berbicara bersamaan, saat suara mereka bergema di aula. Wajah roh tanah Langya menunjukkan sedikit kasih sayang saat dia berkata, anak-anak, kalian boleh bangun. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan mengirimkan bahan-bahan penyempurnaan Gu kepada mereka. Hari ini, kita akan menyempurnakan Gu abadi, gunakan resep Gu yang kuberikan kepadamu untuk melakukannya. Pria-pria berbulu itu jelas berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Setelah mendengar bahwa mereka sedang menyempurnakan Gu abadi, pria-pria berbulu itu tergerak saat mereka menunjukkan ekspresi gembira. Namun segera setelah itu, mereka menjadi tenang dan mulai meneliti resep di tangan mereka sebelum memulai penyempurnaan Gu. Beberapa ribu pria berbulu menyempurnakan Gu sekaligus, ini bukan pertama kalinya Fang Yuan melihat ini. Di antara pria-pria varian,
pria-pria berbulu paling terampil dalam menyempurnakan Gu, mereka terlahir dengan bakat untuk itu. Menurut catatan dikurang dari lebih besar dari, pada zaman dahulu kala, para pria berbulu mulai memurnikan Gu, bahkan mengikat putra pertama Renzu, Fer dan Gritsun, dan mencoba menggunakannya untuk memurnikan Gu abadi. Para pria berbulu memurnikan Gu menggunakan bakat dan inspirasi mereka. Mereka bekerja dengan santai dan tidak memiliki jejak perkakas yang ditinggalkan oleh para master Gu manusia. Pada tahap Gu abadi, setelah melampaui manusia biasa, untuk membantu mereka dalam memurnikan Gu, mereka akan membesarkan sejumlah pria berbulu. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia juga telah memelihara beberapa dari mereka di tanahnya yang diberkati. Namun, itu adalah tanah yang diberkati lautan darah, lingkungannya keras dan banyak kelompok manusia berbulu mati, menyebabkan minatnya untuk membesarkan mereka menghilang. Setelah Fang Yuan menjadi Dewa Gu, dia telah mengumpulkan sejumlah besar manusia berbulu untuk memurnikan Gu dalam jumlah besar untuk sekte iblisnya. Justru karena pengalamannya sendiri, dia dapat mengatakan bahwa manusia berbulu di sini bukanlah orang biasa. Manusia berbulu ini dibesarkan dengan sangat baik. Lihatlah rambut dan kulit mereka, mereka bersih dan berkilau, mata mereka memiliki semangat dan wajah mereka energik. Itu menunjukkan bahwa mereka tinggal di lingkungan yang baik dan tidak pernah disiksa oleh roh tanah Langya. Yang terpenting, manusia berbulu ini sangat lincah dan bergerak cepat, masing-masing dari mereka adalah ahli hebat dalam pemurnian Gu. Selama proses pemurnian Gu, beberapa manusia berbulu tua bahkan memberikan saran mereka untuk mengubah resepnya. Melihat gerakan santai mereka, jantung Fang Yuan berdebar kencang. Sekelompok manusia berbulu seperti itu, jika mereka dijual di surga harta karun kuning, mereka akan menjadi budak elit. Akan ada setidaknya 21 meter cahaya harta karun, para dewa Gu itu akan bertarung untuk mereka. Para pria berbulu ini memiliki pencapaian yang mengejutkan, kebanyakan dari mereka adalah ahli penyempurnaan. Beberapa pria tua berbulu yang dapat menyarankan penyempurnaan resep sudah menjadi ahli penyempurnaan agung. Saat ini, Fang Yuan masih belum menjadi ahli penyempurnaan. Dengan bawahan yang terampil seperti itu, proses penyempurnaan lebih cepat daripada penyempurnaan Fang Yuan di Gunung Sanca lebih dari 10 kali lipat. Para pria berbulu ini membuat produk setengah jadi dan menyerahkannya kepada para pria tua berbulu untuk diperiksa sebelum memberikannya kepada roh daratan Langya. Roh daratan Langya dengan cepat mengumpulkan produk setengah jadi, dan setelah memeriksanya, menghancurkan beberapa bagian dan membuat para pria berbulu menyempurnakannya lagi. Setelah beberapa kali mencoba, roh daratan Langya akhirnya puas dan mulai melakukannya sendiri, dengan mudah mendapatkan produk setengah jadi dari gubukaan kedua. Ini sama dengan versi setengah jadi yang dimiliki Fang Yuan saat ini. Tetapi Fang Yuan tahu bahwa yang ada di tangan roh daratan Langya jauh lebih berkualitas. Akhirnya, roh daratan Langya mengeluarkan Gu perjalanan ilahi. Permukaan Gu perjalanan ilahi ini rusak, penuh dengan luka dan jantung Fang Yuan berdebar kencang saat melihatnya. Nak, masih belum terlambat untuk berubah pikiran. Roh daratan Langya menghentikan tindakannya, mendesak Fang Yuan. Fang Yuan mengerutkan kening, setelah memikirkannya, dia tertawa, tidak, silakan lanjutkan. Orang yang licik, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Roh daratan Langya mengutuk, mencubit hidungnya saat dia memindahkan beberapa cacing Gu bersama dengan beberapa bahan berharga. Fang Yuan menatap dengan mata terbuka lebar, dia hanya mengenali dua di antaranya, itu adalah benda berharga yang meningkatkan peluang keberhasilan dalam penyempurnaan Gu. Jika benda-benda itu ditempatkan di surga harta karun kuning, cahaya harta karun itu akan mencapai 18 meter. Setiap gerakan roh tanah Langya menarik banyak tatapan. Pria-pria berbulu itu menyaksikan dengan kagum saat tubuh mereka menggigil, mata mereka penuh dengan rasa hormat yang luar biasa. Fang Yuan menyaksikan dengan penuh harap, ketika roh tanah Langya menyempurnakan Gu, benda itu bergerak semulus air, tidak ada gerakan yang tidak perlu atau suasana panik. Roh tanah Langya menunjukkan kendali yang patut dicontoh, Fang Yuan memperoleh banyak wawasan. Meskipun dia ingin terus menonton seperti ini, Fang Yuan menggigit bibirnya dan memaksa dirinya untuk keluar dari itu, mulai melaksanakan rencananya. Dia duduk bersila, dan mengeluarkan dua Gu yang telah dia persiapkan sebelumnya. Satu adalah Gu pikiran jernih, yang lain adalah Gu awan yang terbangun. Kedua Gu ini adalah tingkat 4, setelah Fang Yuan menyuntikkan esensi purba ke dalamnya, mereka mulai bekerja.
Gu pikiran jernih berubah menjadi angin sepoi-sepoi, memasuki otaknya. Awan kebangkitan yang seperti kapas berubah menjadi awan putih kecil dan melayang di sekitar kepala Fang Yuan. Fang Yuan menatap gumpalan cahaya yang sedang dimanipulasi oleh roh daratan Lang Ya sambil mengeluarkan 4 anggur berkualitas tinggi. Dengan menghubungkan surga Gu untuk memasuki surga kuning harta karun, mudah baginya untuk mengumpulkan anggur berkualitas tinggi. Untuk saat ini, dia menyiapkan setidaknya 14 anggur yang berbeda. Merasakan gerakan Fang Yuan, roh daratan Lang Ya mendengus tidak senang, tetapi tidak melakukan apapun padanya. Fang Yuan menghela napas lega dalam hati, mengabaikan cahaya yang menusuk yang membuat air matanya mengalir, dia menatap gumpalan cahaya itu dengan saksama. Akhirnya, dia melihat Gu perjalanan ilahi berubah menjadi air yang mengalir saat bercampur dengan bahan-bahan lainnya. Fang Yuan dengan cepat mengeluarkan tong anggur dan meneguk minuman keras itu. Pada saat yang sama, perasaan mabuk yang intens menyerangnya. Fang Yuan dengan cepat mengaktifkan Gu pikiran jernih, memaksa dirinya untuk bangun saat kejernihan dipulihkan dalam pikirannya. Pada saat yang sama, Gu awan kebangkitan bergemuruh dan memastikan bahwa pikirannya berada pada kondisi puncaknya. Setelah minum 4 anggur, Fang Yuan masih berpikiran jernih, tetapi dia menyadari bahwa belum terjadi apa-apa. Cahaya itu masih bertransformasi, telah mengembang berkali-kali lipat sejak awal, lebih besar dari seekor gajah. Sepertinya Gu perjalanan ilahi belum menghilang, Gu abadi itu unik, aku harus terus minum. Fang Yuan mengambil tong lain dan membuka segelnya, meneguk isinya. Gumpalan cahaya itu menyusut, karena ekspresi roh daratan Lang Ya menjadi lebih serius saat memegang gumpalan cahaya itu. Beberapa saat kemudian, setelah Fang Yuan meminum anggur ke-8, penglihatannya sudah mulai kabur. Pada saat ini, di tangan roh daratan Lang Ya, gumpalan cahaya itu mengembang dan menyusut dalam interval, setelah 3 hingga 5 kali, gumpalan itu mengendap, menjadi Gu bukaan kedua. Saat Gu bukaan kedua terbentuk, tubuh Fang Yuan menggigil karena semua kemabukan di tubuhnya berkumpul seperti sungai yang menyatu ke laut, mengembun menjadi satu titik. Entah dari mana, kesempatan ilahi turun saat tanda Dao terbentuk, menyebabkan titik ini meledak menjadi satu Gu perjalanan ilahi. Gu bukaan kedua, Gu perjalanan ilahi. 2 Gu abadi diperoleh pada saat yang sama. Fang Yuan menjadi benar-benar sadar saat dia berdiri dengan gembira, tertawa terbahak-bahak. Rencana yang benar-benar mendalam. Roh daratan Lang Ya menatap Fang Yuan dengan ekspresi lelah, tubuhnya juga menjadi hampa dan lemah. Fang Yuan adalah orang yang memperoleh warisan Tifing Heaven Demon Venerable. Meskipun roh daratan Lang Ya menginginkan Gu perjalanan ilahi, dia tidak dapat menyerang Fang Yuan. Orang-orang berbulu itu menatap Fang Yuan dengan mata marah dan menghina. Manusia keji ini berani berkomplot melawan Tuan kita yang terkasih dan agung, Lang Ya, Dewa Tua. Fang Yuan tidak menghiraukan orang-orang berbulu ini, dia menghentikan tawanya saat dia membungkuk kepada roh tanah Lang Ya, itu hanya rencana kecil, itu sama sekali tidak anggun. Hari ini, aku benar-benar mendapat pencerahan, dan telah memperoleh banyak manfaat. Aku malu atas tindakanku, tetapi aku menghormatimu. Aku bersedia menjadi muridmu. Bab 487, Transaksi Gu Abadi. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Pergi sana, jika menerimamu sebagai muridku, kurasa suatu hari aku akan mati karena marah. Anak-anakku adalah yang terbaik, tidak membuatku khawatir. Sekarang pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Roh daratan Lang Ya terus melambaikan tangannya, menolak permintaan Fang Yuan untuk menjadi muridnya tanpa ragu. Dia bisa saja mendapatkan Gu bukaan kedua, tetapi Fang Yuan berkomplot melawannya dan membuatnya menawarkan Gu bukaan kedua yang berhasil disempurnakan dengan mudah bersamaan dengan kehilangan Gu perjalanan ilahi. Fang Yuan terkekeh, tidak mempermasalahkan penolakan roh daratan. Roh daratan terbentuk dari obsesi para dewa Gu, mereka sederhana dan bias. Penolakan mereka sekarang berarti mereka akan tetap menolak di masa depan. Sayang sekali, awalnya aku bermaksud memberikan Gu perjalanan ilahi kepadamu sebagai hadiah magang kami. Orang-orang yang paling tidak kusuka adalah orang-orang licik sepertimu. Pria berbulu tetap yang terbaik. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku telah mengangkat 18 pria berbulu sebagai muridku. Di masa depan juga, aku hanya akan mengangkat pria berbulu sebagai muridku. Baiklah, berikan aku Gu bukaan kedua. Fang Yuan mengulurkan tangannya. Ekspresi roh daratan Lang Ya berubah lesu dan melirik Gu abadi di tangannya dengan enggan.
Ini adalah Gu yang ingin dia sempurnakan dan sekarang dia telah berhasil, tetapi dia harus melepaskannya bahkan tanpa merasa nyaman dengannya. Namun, perjanjian saat itu telah membentuk semacam keinginan yang menjadi bagian dari roh daratan. Dia tidak dapat melanggarnya, dan juga tidak bermaksud untuk melanggarnya. Nak, aku akan mengingatmu. Roh daratan Langya menggeram dan memasukkan gubukaan kedua ke tangan Fang Yuan. Gubukaan kedua ini tampak seperti kumbang dengan dua ujung yang tajam dan tubuh bagian tengah yang gemuk. Kumbang itu seukuran kepalan tangan seorang pemuda. Batu itu seperti giok biru, dan terasa lembut dan dingin saat disentuh. Ada mata emas di punggungnya yang montok. Mata emas itu bersinar dengan kilat dan memiliki banyak spiritualitas. Ini adalah Gu yang kuambil risikonya di Gunung Sanca dan ingin kusempurnakan dengan segala cara. Aku tidak menyangka akan mendapatkannya dengan cara ini. Fang Yuan menghela napas, tetapi tidak menggunakannya dengan tergesa-gesa dan menyimpannya di kantongnya terlebih dahulu. Di bawah kerjasama roh tanah Langya, gubukaan kedua ini sudah menjadi objek Fang Yuan, tetapi dia masih bukan Gu abadi dan tidak memiliki esensi abadi anggur hijau, jadi dia tidak dapat mengaktifkannya sekarang. Kamu sudah memiliki Gu abadi, kamu dapat pergi sekarang jika kamu tidak ingin menggunakan kesempatan terakhirmu. Roh tanah Langya ingin membuatnya pergi. Namun, Fang Yuan mengeluarkan Gu perjalanan ilahi dan melambaikannya di depan roh tanah Langya sambil tersenyum, kamu tidak menginginkan Gu abadi ini. Alis roh daratan Langya terangkat, apa, kau ingin menjualnya? Dia memiliki Gu penghubung surga dan dapat terhubung ke harta surga kuning untuk membeli semua jenis bahan penyempurnaan Gu. Bahkan lubang manusia yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Gu lubang kedua dapat diperoleh dengan membeli Master Gu yang diperbudak dan membunuh mereka. Gu lubang kedua adalah Gu yang dapat dibuang, itu akan hilang setelah Fang Yuan menggunakannya. Roh daratan Langya dapat menyempurnakan yang lain sepenuhnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia harus memiliki Gu perjalanan ilahi. Tanpa Gu perjalanan ilahi, dia tidak akan pernah dapat menyempurnakan Gu lubang kedua. Namun, Fang Yuan tidak langsung menjawab dan malah bertanya, katakan padaku, jika aku menggunakan Gu lubang kedua lainnya, bisakah aku memiliki lubang ketiga? Petik 2. Teruslah bermimpi. Roh daratan Langya segera mengejek, ini adalah Gu lubang kedua, bukan Gu lubang ketiga. Kau ingin membentuk lubang ketiga. Kalau begitu, sempurnakan resep untuk Gu lubang ketiga. Fang Yuan mengangguk dan berkata dengan tulus, aku juga berpikir begitu. Roh daratan tidak akan menipunya hanya karena menginginkan Gu perjalanan ilahi. Pada saat yang sama, dia juga tahu resep Gu bukaan kedua, jadi dia sudah menyimpulkannya. Dia menanyakan ini hanya untuk memastikannya. Dengan ini, Gu perjalanan ilahi dan Gu bukaan kedua yang setengah jadi dengan Fang Yuan sudah tidak berguna lagi. Fang Yuan sudah memiliki Gu bukaan kedua, dia adalah kekuatan tunggal dan tidak memiliki ajudan terpercaya untuk mendukung, jadi dia tidak membutuhkan Gu bukaan kedua lainnya. Terlebih lagi, ketika dia mengamati proses penyempurnaan Gu roh tanah sebelumnya, dia tahu langkah terakhirnya sangat berbahaya. Penggelembungan dan penyusutan bola cahaya membutuhkan kontrol yang sangat kuat yang membutuhkan setidaknya 1000 jiwa manusia untuk mempertahankannya. Bagaimana Gu abadi bisa begitu mudah disempurnakan? Untungnya, di Gunung Sanca, Fang Yuan tidak bertekad untuk menyempurnakan Gu bukaan kedua setelah kelahiran kembali. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat itu, dia pasti akan mengalami akhir yang mengerikan. Hanya serangan balik saja bisa menempatkannya di ambang kematian. Tentu saja, dia juga bisa menjualnya di surga harta karun kuning. Tetapi jika dia melakukannya, dia akan menarik perhatian Patua Yanxi dan mengungkap banyak kartu trufnya. Pada saat yang sama, barang-barang yang ia dapatkan mungkin dirusak oleh dewa abadi lainnya. Bertransaksi dengan roh daratan Langya berbeda. Setidaknya, roh daratan tidak akan memberinya barang-barang jelek, dan juga memiliki sumber daya keuangan yang kuat, sehingga ia dapat membeli Gu perjalanan ilahi untuk memurnikan Gu. Terakhir, Fang Yuan juga dapat menghindari mengungkapkan dirinya sendiri, sehingga sangat aman. Roh daratan, lihat apa ini. Fang Yuan berpikir sejenak sebelum langsung mengeluarkan Gu bukaan kedua yang setengah jadi yang telah disempurnakannya sendiri. Produk setengah jadi ini memiliki tampilan samar seperti tembikar setengah jadi, tanpa tanda-tanda kehidupan. Seperti sepotong batu abu-abu yang diukir menjadi kumbang. Perutnya yang besar tampak anggun dengan kepala dan ekor yang tajam, tetapi tidak memiliki antena atau kaki.
Meskipun tampilannya mirip dengan Gu bukaan kedua yang sebenarnya, keduanya jelas tidak dapat dibandingkan karena perbedaan kualitatif. Mata roh daratan Langya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbinar ketika dia melihat produk setengah jadi ini. Tidak kusangka kau benar-benar telah mencapai tahap seperti itu. Namun, langkah tersulit dalam menyempurnakan Gu bukaan kedua adalah langkah terakhir. Langkah-langkah sebelumnya dapat disempurnakan oleh Master Gu jalur penyempurnaan di tingkat Master. Nada bicara roh daratan itu mengandung sedikit kegembiraan. Fang Yuan memiliki Gu perjalanan ilahi dan juga produk setengah jadi. Jika dia bisa mendapatkan keduanya, maka hanya langkah terakhir yang tersisa untuk menyempurnakan Gu bukaan kedua. Bagi roh daratan Langya, godaan ini sulit untuk ditolak. Bicaralah, apa yang kau inginkan? Roh daratan Langya mengalihkan tatapannya yang membara dan menatap Fang Yuan. Fang Yuan menatap Gu perjalanan ilahi di tangan kanannya dan segera berkata, Gu abadi tidak ternilai harganya, jadi tentu saja aku ingin menukarnya dengan Gu abadi lainnya. Ini adalah aturan lama dalam bertransaksi dengan Gu abadi. Ekspresi roh daratan Langya langsung berubah, meskipun ini adalah aturan lama, itu tidak cocok untuk situasi kita. Pertama-tama, Gu perjalanan ilahi tidak praktis dan hanya dapat digunakan sebagai sarana pelarian sebagai pilihan terakhir. Jika itu memindahkan Master Gu ke kedalaman gunung berapi atau ke kedalaman bumi, itu sama saja dengan menemukan malapetaka. Kedua, aku akan menggunakan Gu perjalanan ilahi untuk memurnikan Gu. Tapi apa gunanya Gu bukaan kedua bagi roh daratan sepertiku? Fang Yuan senang, tatapan roh daratan itu tertuju pada Gu perjalanan ilahi ketika dia menawar harga. Meskipun dia terdengar keras kepala, ekspresinya mengkhianati pikirannya. Roh daratan, kau terlalu pelit. Aku tahu tanah yang diberkati Langya memiliki banyak Gu abadi. Gu perjalanan ilahi adalah Gu abadi peringkat 6, aku tidak akan serakah dan hanya ingin menukarnya dengan Gu abadi peringkat 6. Roh daratan menggelengkan kepalanya berulang kali dan mengatakan banyak hal, tetapi Fang Yuan tidak mengendur. Roh daratan perlahan-lahan merasa cemas dan amarah memenuhi ekspresinya. Dia tampak seperti ingin memakan Fang Yuan hidup-hidup. Ketika Fang Yuan melihat bahwa waktunya sudah tepat, dia berkata, ayo lakukan ini, aku akan mundur selangkah dan menukarnya dengan salah satu Gu abadi peringkat 6 tipe sekali pakai milikmu. Ketika aku telah menggunakan Gu abadi ini, kau dapat memurnikannya lagi, kan? Ekspresi roh daratan menjadi rileks, Fang Yuan yang mengambil langkah mundur terlebih dahulu memberinya perasaan kemenangan yang memuaskan. Dia mendengus beberapa kali dan mengangkat kepalanya, menatap Fang Yuan dengan arogan, baiklah, kita akan melakukannya seperti itu. Dia kemudian merentangkan tangannya dan mengeluarkan 5 Gu abadi entah dari mana. Fondasi tanah yang diberkati Langya benar-benar kuat. Fang Yuan mendesah dalam hati, dia tiba-tiba tercengang ketika dia melihat mereka. Aku ingin Gu abadi ini. Ekspresi Fang Yuan sedikit aneh saat dia menunjuk satu Gu abadi di antara mereka. Gu abadi ini tidak lain adalah Gu abadi Gruelmat, pelaku yang menyebabkan Gunung Danghun perlahan mati. Dia tidak mengira roh tanah Langya akan memurnikannya. Kedua belah pihak dengan cepat menyelesaikan transaksi. Fang Yuan memperoleh Gu abadi Gruelmat, dia tidak memasukkannya ke dalam lubangnya, tetapi menyimpannya di kantongnya untuk sementara waktu. Aku mengerahkan seluruh tenaga mental dan fisikku untuk produk setengah jadi ini, kau akan menghemat banyak biaya dengan mendapatkannya. Kita berdua sudah saling kenal sekarang, aku akan menjualnya kepadamu dengan harga murah, aku hanya butuh 1000 orang berbulu. Aku tidak akan serakah, kau bisa memberiku orang-orang berbulu tua yang memurnikan Gu sebelumnya juga. Omong kosong, roh daratan itu menggerutu marah, kau pikir aku anak berusia 3 tahun. Orang-orang berbulu itu setidaknya memiliki tingkat ahli dalam pemurnian Gu. Cahaya harta karun jika mereka ditempatkan di surga kuning harta karun akan setinggi setidaknya 70 kaki. Fang Yuan mencibir, dia benar-benar menginginkan orang-orang berbulu ini. Orang-orang berbulu ini akan sangat membantunya. Baiklah, aku tidak mau 1.800 saja sudah cukup. Omong kosong 800, semua orang berbulu ini adalah anak-anakku, aku tidak akan menjual satupun. Roh daratan Langya meraung marah. Semua hal ada harganya. Kita masih bisa berdiskusi. Tidak untuk dijual berarti tidak untuk dijual. Jika kau menyebutkan ini lagi, kau dapat membawa produk setengah jadimu, aku tidak akan membelinya. Fang Yuan terkejut dalam hati melihat sikap tegas roh tanah Langya. Ia telah menurunkan harga hingga ke dasar dan roh tanah Langya jelas akan mendapat untung,
tetapi ia tetap tidak setuju untuk menjual manusia berbulu itu. Tampaknya ia benar-benar memiliki ikatan emosional dengan manusia berbulu itu. Situasi ini tidak aneh. Banyak dewagu membesarkan manusia varian di tanah mereka yang diberkati seperti memelihara hewan peliharaan. Mereka akan melihat pertumbuhan manusia varian itu dan bahkan mengeluarkan banyak upaya untuk membesarkannya. Dan ketika mereka mati, dewagu itu juga akan meneteskan air mata karena sakit hati. Tentu saja, situasi ini tidak akan pernah terjadi pada Fang Yuan. Fang Yuan merasa kasihan karena tidak dapat membeli manusia berbulu ini, jadi ia mengubah permintaannya. Kalau begitu, maka aku ingin menukarnya dengan resep gu perbudakan serigala. Ada banyak sekali resep di tanah suci Langya. Setelah mengumpulkannya dari zaman dahulu hingga sekarang, bisa dikatakan resep-resep itu seluas lautan. Mustahil jika tidak ada resep umum seperti gu perbudakan serigala. Fang Yuan sudah lama ingin membeli resep-resep ini, tetapi sejak dia menemukan keberadaan Patua Yanxi, dia telah menahan tindakannya di surga harta karun kuning. Master Gu jalur kebijaksanaan adalah ahli dalam deduksi, tetapi deduksi membutuhkan fondasi dan membutuhkan sejumlah besar informasi. Dengan informasi ini sebagai dasarnya, mereka kemudian dapat menyimpulkan dan memprediksi hasilnya. Jika Fang Yuan dengan sengaja membeli resep gu perbudakan serigala dari surga harta karun kuning, sulit untuk menjamin bahwa Pak Tua Yanxi tidak akan dapat menyimpulkan sesuatu. Ambillah, ini adalah resep untuk gu perbudakan serigala tingkat 1 hingga tingkat 5. Roh Tanah Langya menyerahkan setumpuk besar resep kepada Fang Yuan. Fang Yuan membacanya sekilas dan melihat bahwa ada 8 jenis resep hanya untuk resep gu perbudakan serigala tingkat 5. Mereka menggunakan bahan dan prosedur yang berbeda untuk mendapatkan cacing gu yang sama. Dan ada lebih banyak lagi jenis resep gu perbudakan serigala tingkat 1 hingga tingkat 4. Transaksi ini sepadan. Fang Yuan dalam hati merasa senang. Transaksi sudah selesai, kau bisa pergi sekarang. Roh daratan Langya melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Namun, Fang Yuan tersenyum, tidak usah terburu-buru, aku masih punya transaksi yang pasti akan menarik. Minatmu, anak muda, jangan bicara besar. Tidak banyak hal yang bisa menarik minat orang tua ini di dunia ini. Roh daratan Langya membelai jenggotnya dan berkata dengan bangga, apa yang aku transaksikan kali ini adalah informasi. Informasi ini tentang waktu aku akan menggunakan bukaan kedua. Ekspresi roh daratan Langya berubah lesu dan menatap Fang Yuan dengan linglung, alisnya berkerut dalam dan menatap Fang Yuan dengan penghinaan dan kebencian yang intens. Bagaimana kau bisa begitu hina dan tak tahu malu? Apakah tidak ada batas untuk degradasi moralmu? Hahaha, Fang Yuan tertawa keras, mungkinkah kau tidak tertarik dengan informasi ini? Roh daratan Langya segera merasa seperti telah diperkosa dan dia masih harus menanggung penghinaan untuk meminta maaf kepada penjahat itu. Mungkinkah dia tidak tertarik? Gu bukaan kedua adalah gu abadi dan gu abadi itu unik. Jika Fang Yuan tidak pernah menggunakannya, maka dia tidak akan pernah bisa menyempurnakan gu bukaan kedua lainnya. Bagaimana kamu ingin menjualnya? Roh tanah menahan keinginan untuk memukuli Fang Yuan dan bertanya, menahan amarahnya. Fang Yuan menyipitkan matanya. Sinar cahaya tajam berkedip-kedip di dalamnya, aku tidak akan memanfaatkanmu, jadi aku ingin menukar informasi dengan informasi. Saya ingin mengetahui semua informasi tentang bangunan 88 yang sejati di Tanah Suci Istana Kekaisaran. Gedung 88 yang sejati. Kau benar-benar tahu bahwa rumah Gu abadi ini ada hubungannya denganku. Roh tanah itu terkejut bab 488, Ma Yingjie. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Degup-degup-degup, serangkaian suara tergesa-gesa datang dari jauh. Tak lama kemudian, sekelompok Master Gu yang menunggangi kuda cakar teror datang ke rawa. Kuda cakar teror memiliki mata merah dengan taring dan merupakan karnivora. Mereka tidak memiliki bulu di tubuhnya. Kulitnya kencang dan otot-ototnya terlihat jelas, memberikan kesan kuat yang tidak bisa diremehkan. Hal yang paling aneh adalah mereka tidak memiliki kuku kuda, tetapi memiliki 4 cakar yang panjang dan tajam. Ada juga jaringan yang menghubungkan cakar, jadi kuda cakar teror tidak hanya cocok untuk memanjat tetapi juga dapat bergerak bebas di rawa-rawa. Tuan tetua, mereka telah melewati sini menuju ke arah itu. Mata Master Gu yang menyelidiki berkedip dengan cahaya merah saat dia mengamati sekeliling dan melaporkan.
Seorang Gu Master muda di samping segera mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, "Tidak bagus, Paman. Jika kita teruskan jalan ini, kita akan mencapai kolam batu di sana." Begitu mereka menyeberangi kolam batu, mereka akan keluar dari lembah kolam hangat. Akan sulit untuk membunuh mereka saat itu. Tenang saja, Fei Qing telah diserang oleh racun Gu ayahmu dan sedang dalam krisis yang mendesak, terlebih lagi dia membawa serta anaknya. Semakin jauh dia bergerak dengan awan hantunya, racunnya akan semakin parah. Hehe, dia tidak akan bisa lari jauh. Ayo lanjutkan pengejaran kita. Para tetua tertawa dan melambaikan tangan mereka, melanjutkan pengejaran. Setelah mereka mengejar ke dalam hutan yang jarang, rawa tempat mereka berdiri tiba-tiba melonjak dan seekor ulat sutra kekuningan keluar. Ulat sutra itu pecah dari dalam dan dua orang berjalan keluar, seorang Gu Master setengah baya dan seorang anak. Keduanya tampak dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan terengah-engah saat mereka jatuh ke tanah. Akhirnya kita menipu mereka. Gu Master setengah baya, Fei Qing, memiliki rona ungu di seluruh wajahnya, racunnya telah menyebar dalam. Gerakannya Gu awan hantu cepat, telah dirusak. Fei Qing telah merasakan sesuatu yang salah ketika mereka dikejar sepanjang jalan, jadi dia segera menyerahkan Gu awan hantu cepat dan membiarkannya terbang. Setelah itu, dia membawa putranya dan bersembunyi di dalam rawa. Tetapi dengan ini, dia kehilangan kemampuan bergeraknya dan tubuhnya juga diracuni, tidak ada lagi harapan untuk melarikan diri. Fei Chang, dasar orang tercela. Untuk posisi pemimpin klan, kamu sebenarnya diam-diam meracuni aku, sepupumu sendiri. Sialan, dasar keji. Fei Qing semakin marah semakin dia memikirkannya, di bawah keputusasaan ini dan dengan amarah yang memenuhi hatinya, dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah hijau. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Kamu harus bertahan. Anak itu mulai menangis ketika dia melihat darah dan melemparkan dirinya ke dada Fei Qing. Nak, mata Fei Qing yang putus asa menunjukkan secercah harapan dan tekad. Dia dengan penuh kasih menatap pewaris tunggalnya dan mengusap kepala kecilnya, "Little Kai, ayah tidak bisa meneruskannya. Fei Chang telah merencanakan dengan sangat dalam, aku hanya bisa menipunya kali ini. Tidak lama lagi, dia pasti akan menemukan sesuatu yang salah dan kembali. Cepat pergi, ayah akan menahan orang-orang ini untukmu. Ikuti jalan kecil yang kuceritakan kepadamu, dan mungkin kamu bisa bertahan hidup." "Tidak, ayah, aku ingin pergi bersamamu. Mari kita lari bersama, ayah. Aku mohon padamu." Putranya, Fei Kai, menangis dalam kesedihan. Fei Qing merasa sangat cemas, jadi dia membangkitkan semangatnya dan meraih bahu Fei Kai. "Little Kai, jangan menangis. Pria dataran utara bisa menumpahkan darah tetapi tidak air mata. Kamu harus percaya diri, di tubuhmu mengalir garis keturunan Dewa Matahari Raksasa, kamu adalah anggota keluarga Huang Jin. Garis keturunan di dalam dirimu kental dan jarang terlihat. Kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki gedung Tru yang ke-88. Batuk. Darah hijau terus mengalir keluar dari mulut dan hidung Fei Qing. "Little Kai, jaga dirimu baik-baik. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan untuk memasuki tanah suci Istana Kekaisaran, pergilah ke gedung Tru yang ke-88 dan dapatkan anugerah yang ditinggalkan leluhur Giant Sun untuk generasi selanjutnya. Hanya dengan begitu kamu dapat membalaskan dendamku. Ayah, pergi, akan terlambat jika kamu menunda lebih lama lagi." Fei Qing mendorong putranya, Fei Kai mundur beberapa langkah, menatap ayahnya dengan wajah penuh air mata tanpa daya. "Cepat pergi." Fei Qing menggeram. Fei Kai menyeka air matanya sebelum air matanya langsung jatuh. Dia menggertakkan giginya dengan keras, berbalik dan berlari. "Nak, ayah telah melakukan yang terbaik. Selama kamu dapat lolos dari cengkeraman jahat." Fei Qing duduk di tanah dan menatap sosok Fei Kai yang menjauh, tetapi segera matanya perlahan melebar. "Bodoh, berhenti." Fei Qing tidak dapat menahan diri untuk tidak menegakkan tubuh bagian atasnya dan berteriak pada putranya. Ayah, Fei Kai baru berlari beberapa langkah sebelum mendengar teriakan Fei Qing, dia menatap balik dengan ragu. Urat-urat muncul di dahi Fei Qing saat dia berteriak, "Dasar bodoh. Aku sudah menyuruhmu lari ke arah barat laut. Kenapa kau malah lari ke arah tenggara? Apa kau berpikir untuk kembali ke perkemahan suku untuk mencari kematianmu sendiri?" Fei Kai dengan cepat mengubah arah. Namun Fei Qing segera berteriak lagi, "Dasar bodoh, itu arah barat daya." Fei Kai dengan cepat mengubah arah lagi,
bergerak menuju jalan yang benar, dan baru saat itulah Fei Qing menghembuskan napas keruh. Gu Master Parubaya itu mendesah tak berdaya. Putranya memiliki garis keturunan yang tebal, tetapi dia agak bodoh dan terlebih lagi memiliki kepekaan arah yang sangat buruk. Bisakah dia benar-benar melarikan diri untuk melihat hari itu? Memikirkan konspirasi mendalam Fei Chang, Fei Qing tidak punya banyak harapan, tetapi dia telah melakukan apa yang bisa dia lakukan, sekarang semuanya bergantung pada surga. Setelah beberapa saat, seperti yang diharapkan Fei Qing, Fei Chang kembali dengan wajah muram, memimpin 3 Gu Master di atas kuda cakar teror mereka. Fei Qing, kau benar-benar bersembunyi di sini. Suara Fei Chang muram dan serak, tatapannya setajam pisau, tidak menyembunyikan niat membunuh yang kuat di dalam. Tidak kusangka aku akan mati oleh karakter keji sepertimu. Fei Qing mencibir dengan jijik, saat ini, tubuhnya sudah lumpuh dan tidak bisa bergerak. Fei Chang mencibir dingin, dan berkata dengan ekspresi seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus, aku tidak akan membunuhmu secepat itu. Fei Qing, bukankah kau mulia dan angkuh? Tunggu sampai aku menangkap putramu, aku akan membiarkanmu menyaksikan putramu disiksa dan dibunuh. Hehehe, Fei Qing tidak bisa lagi menjaga ketenangannya dan menatap dengan marah, Fei Chang, kau adalah seniornya, untuk berpikir kau benar-benar bisa begitu kejam. Saat kau memotong rumput, jika kau tidak mencabutnya, maka rumput itu bisa tumbuh lagi saat angin musim semi tiba. Teman-teman, bawa Fei Qing kepadaku. Fei Chang memerintahkan, para Master Gu di sampingnya segera bergerak dan mengikat Fei Qing dengan erat, kemudian menggunakan tali rami, mereka menyeretnya ke tanah. Hehehe, Fei Qing, cicipi lumpurnya. Kita harus menemukan anak itu dan membunuhnya. Fei Chang tertawa keras, penuh kepuasan. Fei Chang berpikir, karena Fei Qing tertangkap, menangkap anak bodoh itu akan menjadi masalah yang mudah. Namun kenyataannya berbeda. Fei Chang datang ke kolam batu, tetapi dia tidak menemukan siapapun selain anak buahnya. Sial, anak ini tidak berlari ke sini. Bicaralah, kemana dia pergi? Fei Chang bertanya dengan suara dingin. Fei Qing telah diseret sepanjang jalan, tubuhnya babak belur dan telah kehilangan kesadarannya. Fei Chang menendangnya hingga terbangun, tetapi dia hanya mendapat tatapan mengejek dari Fei Qing. Fei Chang tertawa sinis, kau pikir aku tidak akan tahu jika kau tidak berbicara. Mengatakan demikian, matanya mengeluarkan cahaya aneh yang menyinari tubuh Fei Qing. Tubuh Fei Qing bergetar, jiwanya segera menerima luka berat. Pencarian jiwa Gu. Fei Chang mengulurkan tangan kanannya yang kurus kering dan mencengkeram kepala Fei Qing sebelum menutup matanya dan menggerakkan esensi purbanya. Tubuh Fei Qing bergetar dan mulai berbusa. Kedua Master Gu yang melihatnya terdiam karena takut. Dalam sekejap, Fei Chang membuka matanya, wajahnya memucat dan tatapannya kabur. Gu pencari jiwa tingkat 3 ini dapat mencari sebagian ingatan yang tersimpan dalam jiwa. Namun, ia memiliki banyak keterbatasan. Pertama, ingatan yang diperolehnya akan sangat tidak teratur dan kedua, ia tidak dapat sering digunakan, jika tidak, ia dapat membingungkan jiwa dan membuat seseorang memiliki kesadaran yang kabur. Dengan demikian, ia dapat sangat membahayakan dirinya sendiri. Fei Chang memiliki dendam dengan Fei Qing untuk waktu yang lama dan juga tahu bahwa Fei Qing memiliki garis keturunan yang tebal, ia hanya dapat merasa tenang ketika ia sendiri yang membunuh anak itu. Karena itu, ia tidak ragu menggunakan Gu pencari jiwa. Jadi, ada jalan tersembunyi di dekat sini. Fei Chang tersenyum bangga, ia beruntung dapat mencari ingatan yang diinginkannya. Ia memutar balik kudanya dan segera bergerak menuju jalan tersembunyi itu. Namun, ketika mereka tiba di tempat ini, ia tidak dapat menemukan jejak seseorang. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak itu masih belum cukup umur dan belum membuka celahnya, ia hanyalah manusia biasa. Tidak mungkin baginya untuk bersembunyi dari Gu penyelidikku. Mungkinkah ingatan yang aku rampas hanyalah sebagian dari poin krusial? Fei Chang mengamati sekali lagi dan melihat jalan sempit di semak-semak, wajahnya menjadi sangat muram. Wow, tepat pada saat ini, trompet yang dalam dan kuat terdengar dari luar lembah kolam hangat. Fei Chang dan yang lainnya langsung memucat. Tuan Tetua, silakan kembali untuk memperkuat pasukan. Suku Ma telah membawa pasukan yang besar, memulai perang tanpa pemberitahuan. Suku itu sudah dalam keadaan darurat. Seorang Master Gu bergegas menghampiri burung terbang dengan informasi itu. Apa?
Fei Chang sangat terkejut, tepat saat kekacauan internal suku Fei dimulai, suku Ma datang untuk menyerang, waktu ini terlalu kebetulan. Jika tidak ada suku Fei, lalu apa artinya mengambil posisi pemimpin suku Fei? Bertahan, bertahan sampai mati, kita harus bertahan. Lembah kolam hangat mudah dipertahankan dan sulit diserang, mundurnya pasukan suku Ma bukanlah hal yang mustahil. Benar, aku masih punya harapan. Memikirkan hal ini, Fei Chang segera menyingkirkan Fei Kai dari pikirannya, lalu buru-buru bergegas ke kamp suku. Namun, invasi suku Ma telah direncanakan sebelumnya. Mereka memanfaatkan kekacauan internal suku Fei dan melakukan penyergapan. Suku Fei mungkin memiliki keuntungan karena menduduki lembah kolam hangat, tetapi mereka akhirnya tidak dapat menahan gelombang pasukan suku Ma yang kuat dan besar. Tepat saat Fang Yuan memasuki tanah yang diberkati Langya, sebuah peristiwa besar terjadi di dataran utara. Pasukan berskala besar dari keluarga Huang Jin, suku Fei yang menduduki lembah kolam hangat dimusnahkan. Tidak diragukan lagi berita ini akan menciptakan pengaruh besar di seluruh dataran utara. Di lereng, para petinggi suku Ma mengamati reruntuhan perkemahan suku Fei dari atas kuda perang mereka. Orang-orang ini mengelilingi seorang pemuda, seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Melihat tumpukan demi tumpukan barang disimpan di kereta dan sekelompok tawanan dikawal pergi, para petinggi suku Ma memiliki ekspresi gembira. Seorang tetua Gu Master tingkat 3 menangkupkan tinjunya ke arah pemuda di tengah, selamat kepada Tuan Muda. Itu semua karena rencana Tuan Muda untuk memicu perselisihan dan menciptakan kekacauan internal di suku Fei sehingga kita dapat dengan mudah merebut lembah kolam hangat, menelan suku Fei dan membangun jasa besar bagi suku. Pemuda ini adalah pemimpin suku muda suku Ma, Ma Yingjie. Dia memiliki punggung lebar dengan pinggang ramping, alis tajam dan mata cerah, jiwa heroik dan kultivasi tingkat menengah tingkat 4. Dia adalah Gu Master jalur perbudakan dengan beberapa ketenaran, juga disebut Little Ma Xun. Bab 489, Perdebatan tentang Chang Sanyin. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Mereka menang tetapi Ma Yingjie tidak menunjukkan kesombongan, sebaliknya dia berkata, lembah kolam hangat mudah dipertahankan dan sulit diserang, memiliki area kolam hangat yang luas. Badai salju besar akan segera datang dan tempat ini adalah tempat yang terlindungi secara alami. Dengan mendapatkannya, sukuku memiliki basis operasi. Kita dapat maju sambil menyerang atau bertahan jika kita mundur. Petik 2. Tetapi hal yang lebih membuatku senang adalah mendapatkan lebih dari 200.000 kuda cakar teror. Dengan kuda-kuda ini, Paman dapat meningkatkan skala kelompok kudanya dan meningkatkan kekuatan tertinggi suku Maku di majelis pahlawan yang akan datang. Pamannya tidak lain adalah salah satu dari 3 master perbudakan hebat saat ini, Ma Xun. Ketika Ma Xun disebutkan, semua master Gu suku Ma menunjukkan kekaguman. Sebelum kita pergi, Paman telah memberitahuku, tidak mudah bagi suku Ma kita untuk menjadi suku berskala besar. Hanya setelah beberapa ratus tahun akumulasi, usaha dan kekayaan luar biasa, kita mampu mencapai keadaan ini. Namun seiring pertumbuhan suku, mempertahankan fondasi ini menjadi lebih sulit. Bahkan dengan menyerang lembah kolam hangat, kita hanya memperoleh pangkalan untuk melestarikan api. Satu-satunya cara untuk melestarikan seluruh suku adalah untuk maju selangkah lebih maju, yaitu memasuki istana kekaisaran. Ma Yingjie menatap semua orang sebelum melanjutkan, tanah yang diberkati istana kekaisaran adalah anugerah Dewa Matahari Raksasa yang diwariskan kepada keturunannya. Terutama bangunan 88 yang sejati itu, yang memiliki warisan dari Dewa Abadi. Paman berkata garis keturunanku telah memenuhi kriteria untuk memasuki bangunan 88 yang sejati. Jika aku dapat memperoleh warisan Dewa Abadi dan kemudian menjadi Dewa Gu, suku Ma kita akan menjadi suku super baru di dataran utara. Suku super. Kalimat ini segera menyebabkan para anggota suku Ma menunjukkan ekspresi terpesona. Pemimpin suku muda, kau adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun di suku kami. Masa depan suku kami berada di pundakmu. Tuan Ma Xun mungkin pendiam, tetapi dia benar-benar peduli dengan sukunya di dalam hatinya dan memiliki pandangan jauh ke depan. Mampu menyaksikan segalanya dan bertarung dengan pemimpin suku muda adalah kemuliaan seumur hidupku. Pemimpin suku muda, pimpin kami menuju kecemerlangan. Para master Gu suku Ma bersorak kegirangan. Ma Yingjie tersenyum. Sebenarnya, Ma Xun tidak pernah mengatakan hal seperti ini, dan kata-kata ini semua adalah rekayasanya sendiri.
Meminjam prestise Ma Zun, Ma Yingjie menambahkan cahaya dan warna pada namanya. Coba pikirkan, bahkan Ma Zun sangat mengaguminya, jadi yang lain harus buta untuk tidak mendukungnya. Ma Yingjie juga tidak khawatir kalau Ma Zun akan menghancurkan nama ini setelah dia mengetahuinya. Ma Zun adalah orang yang eksentrik, ia sangat jarang berbicara bahkan saat masih kecil, kebisuannya hampir membuat orang tuanya mengira ia bisu. Ma Zun mencintai kuda dan secara bercanda disebut maniak kuda dan bodoh kuda oleh para anggota suku saat ia masih muda. Ia memiliki sifat penyendiri dan tidak pernah menikah seumur hidupnya. Ia hanya mencintai kuda dan akan tinggal bersama mereka sepanjang tahun, bahkan tanpa sedikit pun minat dan perhatian terhadap kekuatan dan urusan duniawi. Tatapan mata Ma Yingjie bersinar seperti bintang, kalian semua adalah pilar suku Maku. Dengan banyak hal luar biasa yang layak untuk aku, Ma Yingjie, pelajari. Aku masih muda, suku Ma tidak dapat ditopang olehku sendiri. Di masa depan, aku berharap dapat mengandalkan bantuan semua orang. Apa yang dikatakan pemimpin suku muda? Kata-kata tuan muda membuat kami tersipu malu. Selama bertahun-tahun ini, kinerja pemimpin suku muda telah sangat merasuk ke dalam hati kami. Kami pasti akan mengikutimu. Kelompok anggota suku Ma dengan cepat setuju. Ma Yingjie melanjutkan, meskipun Paman Ma Zun telah mempercayakan harapannya kepadaku, kita masih perlu melihat takdir untuk mendapatkan warisan yang mulia abadi di Gedung 88 yang sejati. Namun, bahkan jika aku bisa mendapatkannya, masih banyak warisan yang tersisa di seluruh tanah suci pengadilan kekaisaran selain gedung yang sejati. Jadi, semua suku yang telah memasuki pengadilan kekaisaran sepanjang sejarah, mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar. Setiap kali aku memikirkan hal ini, aku tidak dapat menahan rasa gembira. Para anggota suku tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya kegembiraan, bahkan air liurku menetes setiap kali aku memikirkannya. Haha, pemimpin suku muda tidak perlu terlalu tertekan. Jika kita kalah, kita bisa kembali lagi. Anggota suku Ma kita adalah pejuang yang tidak akan pernah menyerah. Tanah suci pengadilan kekaisaran mirip dengan Gunung Tianti karena para master Gu sering meninggalkan warisan mereka. Dataran utara memiliki lingkungan yang sangat kejam dengan badai salju besar setiap 10 tahun, bencana salju melanda seluruh dataran utara. Badai salju akan memotong segalanya seperti pisau. Banyak warisan yang didirikan di alam liar akan hancur. Dengan demikian, mendirikan warisan di tanah suci istana kekaisaran secara bertahap berubah menjadi tradisi dataran utara. Tanah suci istana kekaisaran memiliki banyak warisan lain selain warisan yang mulia abadi dari bangunan 88 yang sejati, menunggu orang yang ditakdirkan. Tentu saja, orang yang ditakdirkan ini harus terlebih dahulu memasuki tanah suci istana kekaisaran untuk dapat menerima takdir yang menguntungkan. Mampu menghindari badai salju dan hidup dengan aman, beserta warisan yang tersebar di mana-mana menjadi sebab mengapa perebutan istana kekaisaran akan menimbulkan kontes sengit antar semua suku di padang rumput. Kontes ini melibatkan seluruh dataran utara dan berskala sangat besar. Suku-suku berskala kecil ingin bertahan hidup, suku-suku berskala menengah ingin maju, dan suku-suku berskala besar ingin mempertahankan fondasi mereka. Tidak hanya jalur lurus, tetapi bahkan Gu Master jalur iblis ingin memasuki tanah yang diberkati dan merebut warisan Gu Master. Untuk perjuangan ini, Majelis Pahlawan muncul dan perlahan terbentuk hingga menjadi tradisi kuat orang-orang dataran utara. Saat badai salju besar mendekat, semua wilayah terkenal di dataran utara akan mengadakan Majelis Pahlawan pada saat yang sama. Kita telah memusnahkan suku Fei kali ini, itu akan membawa kita manfaat besar dalam kemajuan kita di Majelis Pahlawan Tianchuan. Selama kita dapat menaklukkan suku Cheng, suku Ma kita akan memiliki keunggulan yang kuat. Benar, hanya dengan memenangkan Majelis Pahlawan, kita dapat menarik lebih banyak ahli dan membuat banyak suku bergabung dengan kita. Ini adalah langkah pertama dari pertempuran besar di dataran utara, dan juga langkah yang paling penting. Kami ingin memasuki tanah yang diberkati istana kekaisaran, jadi kami perlu mensurvei wilayah lain juga. Majelis Pahlawan Yutian, Meng Qiu, dan Cao Fu, semuanya perlu diperhatikan dengan saksama. Tepat saat para petinggi suku Ma berdiskusi dengan penuh semangat, seorang utusan Gu Master bergegas masuk dan menyampaikan informasi terbaru kepada Ma Yingjie. Wajah Ma Yingjie berubah muram saat dia membaca informasi itu dan tak lama kemudian, menyerahkan informasi ini kepada kelompok di sampingnya. Semua orang membacanya satu demi satu, mengeluarkan seruan kecil,
desahan, atau dugaan dari waktu ke waktu. Suku Dongfang telah menaklukkan suku Zhao, dengan ini, mereka adalah penguasa Majelis Pahlawan Chaofu. Di wilayah Mengqiu, suku Nuer sebenarnya telah mengirim Nuer Tu. Momentum mereka sangat menakutkan, saya khawatir suku Lui tidak akan mampu menahan mereka. Ada juga keributan di Majelis Pahlawan Yutian. Raja Serigala sebelumnya, Chang Sanyin, benar-benar muncul. Chang Sanyin ini benar-benar ganas, dia benar-benar memimpin suku Ge dan menantang 3 suku, bahkan mengalahkan Pei Yanfei. Di wilayah Yutian, Hei Loulan dari suku Hei dan Liu Wenwu dari suku Liu adalah elit. Sekarang setelah Raja Serigala muncul, ini pasti akan memiliki pengaruh besar. Sangat sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di Majelis Pahlawan Yutian. Segera, diskusi semua orang terfokus pada Fang Yuan. Identitas Chang Sanyin telah menyebar selama bertahun-tahun di dataran utara. Sekarang, tiba-tiba, dia bangkit dan menyebabkan kegemparan. Suku Ge hanya suku skala menengah biasa, tetapi dengan campur tangan Chang Sanyin, mereka mampu menantang 3 suku secara paksa dan bahkan mengalahkan seorang ahli seperti Pei Yanfei. Terutama, ketika mereka melakukan penyelidikan dan menemukan bahwa pemimpin suku Ge yang baru diangkat hanya seorang Gu Master muda peringkat 3, penilaian mereka terhadap Chang Sanyin meningkat beberapa lapis. Setiap 10 tahun, para pahlawan muncul dan bersaing untuk mendapatkan supremasi dengan monster dan orang aneh yang muncul dari setiap sudut. Hanya kali ini, karakter hebat seperti itu muncul. Pemimpin suku muda, jika Raja Serigala Chang Sanyin dan Tuan suku kita Ma Zun bertarung, siapa yang akan menang? Semua orang tidak dapat menahan rasa khawatir. Ma Yingjie sedikit mengernyitkan alisnya. Jika itu adalah Gu Master jalur lain, itu akan baik-baik saja. Tetapi Chang Sanyin ini adalah Gu Master jalur perbudakan, seorang ahli dalam melawan 10.000 orang dengan 1 orang. Dia dapat mengubah situasi sendirian dengan pasukannya yang besar. Kalian semua telah membaca informasinya. Kekuatan Gu Master jalur perbudakan bergantung pada skala kelompok binatang buas mereka. Chang Sanyin baru saja muncul kembali, jadi binatang buas yang dimilikinya hanyalah beberapa serigala punggung penyu biasa, serigala malam, dan serigala angin, dan juga hanya memiliki 3 raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. 1 telah mati dan yang lainnya terluka parah. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pamanku Ma Zun? Ma Yingjie mendengus dingin dan terus meningkatkan moral. Paman Ma Zun memiliki kelompok kuda dengan 300.000 kuda. Ditambah dengan kuda cakar teror ini, skalanya akan berkembang menjadi 500.000. Selain itu, dia juga memiliki seorang kaisar kuda, 9 raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan 5 kuda yang bermutasi. Sekarang katakan sendiri, dapatkah Raja Serigala disebut setara dengannya? Para Gu Master di sekitarnya menarik napas tajam, terkejut dan senang. Aku tidak menyangka kekuatan Tuan Ma Zun akan sebesar ini. Raja Serigala yang tidak penting itu seperti bayi jika dibandingkan dengan Tuan Ma Zun. 500.000, skala yang sangat besar. Cukup untuk memusnahkan 7 atau 8 suku menengah. Ma Yingjie mengganti topik pembicaraan, tetapi Raja Serigala Chang Sanyin tetap tidak bisa diremehkan. Suku saya akan menjadi penguasa istana kekaisaran, kita akan bertemu orang ini cepat atau lambat. Yang lebih penting, jika dia bergabung dengan Majelis Pahlawan dan bergabung dengan keluarga Huang Jin, dia pasti akan menerima bantuan besar. Sejumlah besar Master Gu akan membantunya menaklukkan kelompok serigala dan mendorongnya maju. Kegembiraan di wajah semua orang berangsur-angsur meredup. Master Gu muda ini menghela napas dalam-dalam dan melanjutkan, kita telah menelan suku Fei. Ini baru langkah pertama dari perjalanan kita. Selanjutnya, kita akan menghadapi lawan yang lebih kuat. Kita harus bersatu, baru kemudian kita bisa mengalahkan mereka dan memasuki istana kekaisaran. Ya, pemimpin suku muda benar. Petik 2. Pemimpin suku muda itu bijaksana dan kuat, saya sangat mengaguminya. Dengan kepemimpinan kepala suku dan kepala suku muda, suku Ma kita pasti akan menguasai dataran utara. Semua orang tanpa sadar terpukul oleh beberapa kata Ma Yingjie dan menjadi semakin memihak Ma Yingjie. Kepala suku muda suku Ma ini tersenyum senang di dalam hatinya. Di permukaan, dia menunjukkan ekspresi ringan dan percaya diri. Ayah, kau meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Tepat pada saat ini, tangisan tragis terdengar dari kaki bukit. Suara ini menarik perhatian orang-orang suku Ma.
Ma Yingjie melihat ke medan perang tempat mayat-mayat berserakan di medan perang, seorang anak telah melemparkan dirinya ke mayat yang penuh dengan bekas luka dan menangis dengan sangat sedih. Nak, pergilah, kau sudah menjadi budak suku Maku. Seorang pria dewasa di samping memukuli anak itu dan menyeretnya dengan paksa. Tetapi anak ini melawan dengan sekuat tenaga dan menggigit pergelangan tangan pria dewasa itu. Pria dewasa itu berteriak, melepaskan tangannya. Anak itu berlari kencang di sepanjang jalan dan sekali lagi melemparkan dirinya ke mayat itu, menangis dengan getir. Ma Yingjie mendesah dengan tulus, kesengsaraan dan penderitaan ini bukanlah yang kuinginkan, tetapi di masa-masa sulit ini, siapa yang bisa hidup dengan baik sendirian? Jika kau tidak mati, maka aku juga akan mati. Kekuatan manusia sangatlah tidak berarti. Aku akan melakukan apapun yang kubisa untuk melindungi suku kita agar anak-anak suku Maku tidak mengalami nasib seperti itu. Pemimpin suku muda itu baik hati. Para Master Gu di sekitarnya juga mendesah. Ma Yingjie menunjuk ke bawah, anak ini adalah orang yang setia dan berbakti, tetapi menghadapi kesulitan ini karena aku. Salah satu dari kalian, pergilah hentikan dia dan bawa dia ke sini, dia akan menjadi pelayan pribadiku mulai sekarang. Baik, Tuan. Para pelayannya menjawab, mereka tidak menghalanginya karena mengangkat pelayan adalah tradisi di dataran utara. Selain itu, ancaman apa yang dapat dimiliki seorang anak berusia 13 tahun yang belum membangkitkan aperture-nya terhadap tuan pemimpin suku muda mereka? Anak muda, bangun. Seorang petinggi suku Ma menghentikan orang dewasa itu dari memukuli anak itu dan mencengkeram leher anak itu. Anak itu meronta dengan keras, "Tidak, aku ingin bersama ayahku." "Nak, ayahmu sudah meninggal. Hari ini keberuntunganmu bagus, pemimpin muda sukuku telah memperhatikanmu dan mengangkatmu sebagai pelayan pribadinya." Petinggi suku Ma berkata dengan suara lembut. Namun, anak itu tidak mendengarkan dan terus menangis, "Ayah, ayah." Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap mayat ayahnya dengan lesu. "Ah, kau bukan ayahku, kulit ayahku lebih gelap darimu dan pangkal hidungnya lebih tinggi darimu, dia juga memiliki beberapa rambut putih." Anak itu berbicara pada dirinya sendiri dengan kaget, sebelum menendang mayat itu dengan marah dan mulai menangis lagi. "Ayah, di mana kamu?" Garis-garis gelap muncul di seluruh dahi setiap anggota suku Mabab 490, aperture kedua. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Sementara situasi kacau berkumpul di Northern Plains, transaksi di tanah terberkati Langya juga mencapai akhir. Kau ingin informasi tentang bangunan Tru yang ke-88? Itu bukan hal yang mustahil. Roh tanah Langya bergumam sebelum menatap Fang Yuan dengan tatapan tajam. Obsesi roh tanah Langya terkait dengan Gu pelarian ruang angkasa dan Great Dream Immortal Venerable. Selain itu, Giant Sun Immortal Venerable telah meninggal dan roh tanah Langya juga bukan leluhur rambut panjang itu sendiri, tetapi entitas hidup yang berbeda. Ketika rumah Gu abadi disempurnakan, hanya Giant Sun Immortal Venerable yang ada di sana sebagai pengamat. Bagaimana kau bisa tahu rahasia seperti itu? Roh tanah Langya bertanya. Fang Yuan tersenyum. Dalam kehidupan sebelumnya, Ma Hongyun memasuki bangunan Tru yang ke-88 dan memperoleh warisan Giant Sun Immortal Venerable. Kemudian, Ma Hongyun dikalahkan dan dikejar sampai dia secara keliru memasuki tanah terberkati Langya dan memperoleh takdir yang ditinggalkan oleh Demon Venerable yang mencuri surga. Roh daratan Langya melihat jejaknya dan saat berdiskusi, membicarakan rahasia ini. Ma Hongyun kemudian menjadi dewa abadi Gu, berubah menjadi landasan dataran utara, pahlawan besar yang melawan invasi benua tengah. Dalam percakapan yang intens, ia membicarakan rahasia ini yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Tentu saja, Fang Yuan tidak akan mengakui fakta ini di depan roh daratan Langya. "Saya mewarisi warisan dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Dan memiliki banyak petunjuk mengenai Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa juga. Alasan saya mengetahui rahasia ini sebenarnya dari perhitungan dan deduksi," jawab Fang Yuan dengan sedikit senyum arogan muncul di wajahnya. Roh daratan Langya melihat ekspresi Fang Yuan dan tiba-tiba menyadari sesuatu saat ia bertanya, "Apakah kamu?" "Ya, junior memiliki beberapa pencapaian di jalur kebijaksanaan." Fang Yuan dengan santai berbohong dengan ekspresi yang sangat jujur. Roh daratan Langya menghela nafas, tatapannya pada Fang Yuan membawa ekspresi yang rumit. Jalur kebijaksanaan muncul sejak lama, menelusuri asal-usulnya.
jalur ini diciptakan 3 juta tahun yang lalu di zaman kuno oleh seorang peringkat 9 yang maha kuasa. Orang ini adalah seorang wanita terhormat yang jarang terlihat. Dia disebut oleh dunia sebagai yang mulia abadi konstelasi bintang. Dia mengendalikan istana surgawi sebagai raja abadi generasi kedua. Dikabarkan bahwa dia pernah memegang kebijaksanaan Gu itu sendiri dan menciptakan jalan kebijaksanaan. Sebelum kematiannya, dia menyimpulkan rahasia surgawi dan membuat 3 pengaturan untuk 3 juta tahun setelah itu. Setelah kematiannya, 3 Demon Venerable muncul berturut-turut dalam ras manusia, masing-masing menyerbu ke pengadilan surgawi tetapi pada akhirnya terhalang oleh ketiga pengaturan ini. Mampu memperhitungkan kemunculan 3 orang yang terhormat, seseorang dapat melihat keagungan jalur kebijaksanaan dari sini. Nak, kau benar-benar mampu menyimpulkan sampai tingkat ini. Tampaknya kau memang telah memperoleh esensi jalur kebijaksanaan. Setelah mengetahui Fang Yuan adalah seorang Gu Master jalur kebijaksanaan, nada suara roh tanah itu tiba-tiba menjadi lebih lembut. Pada zaman ini, hanya ada sedikit pewaris sejati jalur kebijaksanaan, tetapi bahkan pada saat itu tidak ada yang akan meremehkan Gu Master jalur kebijaksanaan. Gu Master jalur kebijaksanaan pandai dalam merencanakan dan menyimpulkan, dan banyak musuh mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Selain itu, sejak zaman kuno, jalur pemurnian berhubungan erat dengan jalur kebijaksanaan. Untuk memahami dunia dan menyimpulkan resep pemurnian Gu Master perlu menggunakan banyak metode jalur kebijaksanaan. Banyak Master pemurnian Gu dan Grandmaster akan meminta bantuan dari Gu Master jalur kebijaksanaan ketika mereka menemui hambatan dalam membuat resep. Roh daratan Langya merasa jijik dengan kelicikan Fang Yuan, tetapi ketika dia tahu Fang Yuan memiliki prestasi luar biasa dalam jalur kebijaksanaan, sikapnya menjadi lebih lembut. Roh daratan Langya suka memurnikan Gu, dan tentu saja juga suka meneliti dan menginovasi resep Gu. Dalam proses ini, dia tentu akan menghadapi banyak kendala yang sulit diselesaikan hanya dengan kebijaksanaannya. Mungkin aku harus meminta bantuannya untuk menyimpulkan resep di masa depan. Pikiran ini muncul dalam benak roh daratan Langya. Seperti kata pepatah, seseorang bisa bersikap keras jika dia tidak memiliki keinginan egois. Karena roh daratan Langya memiliki beberapa permintaan untuk Fang Yuan, sikapnya secara alami berubah menjadi lebih baik. Dia memanggil Gu Jendela Timur peringkat 4 dan memegangnya. Gu ini adalah Gu peringkat 4 di jalur informasi. Itu seperti kepik tetapi karapasnya berbentuk persegi seperti bingkai jendela dan terutama digunakan untuk menyimpan informasi. Roh daratan Langya menuangkan pikirannya ke dalamnya dan melonggarkan tangannya hanya setelah beberapa saat. Gu Jendela Timur membuka karapasnya yang seperti jendela dan terbang, membuat lingkaran di udara sebelum terbang menuju Fang Yuan. Fang Yuan mengirimkan pikirannya dan memeriksanya, wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan. Ini adalah informasi yang kamu inginkan. Sekarang, giliranmu. Roh tanah Langya mengingatkan. Fang Yuan terkekeh, karena Gu bukaan kedua telah terbentuk. Aku juga agak tidak sabar untuk menggunakan benda sebagus itu. Aku akan mengirimkan beritanya kepadamu sebelum aku menggunakannya. Pelan-pelan saja, roh daratan Langya menunjukkan kepintarannya. Bagaimana aku tahu sampai kapan kau akan menundanya? Kau adalah Master Gu jalur kebijaksanaan, kau yang terbaik dalam merencanakan. Apakah kau masih berpikir untuk menggunakan ini untuk menipuku lagi? Kita belum bertransaksi dengan Gu Jendela Timur ini, hehe, dengan satu pikiranku, Gu Jendela Timur di tanganmu akan hancur sendiri. Fang Yuan mengerutkan kening, mungkinkah kau tidak percaya padaku? Roh daratan Langya memiliki kecurigaan di seluruh wajahnya, hanya fakta bahwa kau adalah pewaris Demon Venerable Stealing Heaven, aku tidak bisa mempercayaimu. Kau sangat licik dan juga memiliki metode jalur kebijaksanaan, begitu kau keluar dari tanah yang diberkati, apakah aku masih bisa mengejarmu? Jika kau menunda dan mengambil kesempatan untuk memeras lagi, apa yang akan kulakukan? Lalu bagaimana kalau kau memberitahuku apa yang harus kita lakukan? Fang Yuan berkata dengan tidak sabar. Tentu saja, sekarang, gunakan bubukaan kedua ini tepat di depanku. Hanya dengan begitu aku bisa merasa tenang. Roh daratan Langya membelai janggutnya yang beruban, senang karena memikirkan ide yang bagus. Fang Yuan menyeringai, aku hanya peringkat 5 sekarang, bagaimana aku bisa menggunakan Gu abadi ini tanpa esensi abadi? Tunggu sampai aku keluar dari tanah yang diberkati dan meminta kakek untuk membantuku. Kakekmu bisa membantumu, tapi aku tidak bisa. Jangan bicara omong kosong,
pinjamkan Gu bukaan kedua kepadaku, aku akan melakukannya sendiri. Ini, Fang Yuan mencoba membuat alasan. Roh daratan melihat ini dan merasa bahwa Fang Yuan benar-benar ingin menipunya, sehingga sikapnya menjadi lebih tegas. Fang Yuan tampak seperti tidak punya pilihan dan dengan enggan membiarkan roh daratan Langya membantu. Roh daratan Langya menerima Gu bukaan kedua dan menuangkan esensi abadi ke dalamnya sebelum melemparkannya ke Fang Yuan. Gu bukaan kedua ini berubah menjadi cahaya hijau seukuran kacang dan terbang ke tubuh Fang Yuan. Seluruh tubuh Fang Yuan bergetar hebat. Cahaya hijau seukuran kacang pertama kali mengalir ke daerah pusar Fang Yuan. Namun, di sana, cahaya itu ditolak oleh lubang Fang Yuan dan hanya bisa melompat ke tengah dada Fang Yuan. Kemudian, terdengar ledakan seperti guntur dari langit. Cahaya hijau seukuran kacang meledak dan membentuk lubang baru yang tampak nyata dan virtual. Lubang kedua, ini lubang kedua. Fang Yuan meraba dadanya dan bergumam sendiri dengan linglung. Omong kosong. Apalagi kalau bukan lubang kedua. Roh daratan Langya memutar matanya, bukaan kedua memiliki keuntungan besar bagi para kultivator sepertimu, memberikan keuntungan yang lebih besar lagi saat kau menjadi Dewa Gu. Namun, jika kau masih berpikir untuk memiliki Gu lubang ketiga, itu tidak mungkin, Anda harus menyimpulkan dan menarik kesimpulan dari seluruh resep bukaan ketiga baru Gu ini. Fang Yuan kembali sadar dan menatap tajam ke arah roh daratan Langya. Yang lain sengaja mengangkat topik ini, tidak diragukan lagi itu berarti dia ingin bekerja sama dan menyimpulkan resep Gu. Wajah roh daratan Langya memerah ketika dia melihat tatapan Fang Yuan yang jelas. Fang Yuan tertawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada roh daratan Langya, kita akan membicarakan ini nanti, aku akan pergi sekarang. Enyahlah, enyahlah, roh daratan Langya berulang kali melambaikan tangannya. Hanya ketika Fang Yuan telah benar-benar pergi, roh daratan Langya menghela napas lega, jejak. Penghinaan muncul di wajahnya karena niatnya terlihat, anak licik ini. Tetapi ketika dia memikirkan kata-kata terakhir Fang Yuan yang menunjukkan niat untuk bekerja sama, mata roh daratan Langya berkedip cerah. Dia membelai jenggotnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melamun, dia memiliki lusinan dan lusinan resep Gu yang tidak lengkap. Karena anak itu bisa menyimpulkan rahasia seperti itu, dia pasti memiliki prestasi luar biasa dalam jalur kebijaksanaan. Dengan bantuannya, aku akan mampu membuat beberapa terobosan dalam sebagian besar resep Gu ini, dan 13 di antaranya bahkan bisa disempurnakan. Namun, kerja sama 2 orang saja masih jauh dari cukup untuk menyelesaikan 7 resep Gu yang tersisa. Namun, aku harus waspada saat berinteraksi dengan anak ini di masa mendatang untuk menghindari rencana jahatnya. Untungnya, aku berhati-hati hari ini dan membuatnya menggunakan Gu bukaan kedua saat itu juga, kalau tidak, aku mungkin akan diperas olehnya lagi. Ada yang tidak beres. Aku membuang-buang saripati abadi untuk mengaktifkan Gu bukaan kedua. Setelah keluar dari tanah terberkati Langya, Fang Yuan kembali ke tanah terberkati Hu Immortal melalui Gu Stargate. Di bawah manajemennya, tanah terberkati Hu Immortal telah menunjukkan banyak perubahan yang baik. Di bagian barat tanah terberkati yang indah, sejumlah besar kelompok serigala dan sejumlah kecil kelompok rubah hidup berdampingan satu sama lain. Kedatangan kelompok serigala mungkin telah mengganggu kehidupan kelompok rubah yang mudah, tetapi mereka tidak menimbulkan korban yang membawa malapetaka. Semua ini berkat banyaknya bunga cangkang besi yang ditanam di tanah. Kelinci merah muda yang tak terhitung jumlahnya hidup di lautan bunga cangkang besi ini. Kelinci merah muda dapat dengan mudah berkembang biak dan menjadi sumber makanan utama bagi kelompok serigala dan rubah. Di bagian timur, cahaya bintang yang indah menyelimuti area tersebut, menutupi semua danau dengan kain kasa berbintang. Hamparan awan gelap yang luas ditanami rumput pecahan bintang. Rumput pecahan bintang tumbuh dengan cepat, dan meskipun awalnya hanya dapat menempati area tengah awan gelap, sekarang mereka telah menyebar ke tepi awan. Metode penanaman peri Yao Guang sangat bagus. Rumput pecahan bintang adalah makanan bagi kunang-kunang cahaya bintang, dan pada saat yang sama pertumbuhannya meningkat pesat dengan bantuan kunang-kunang cahaya bintang. Fang Yuan menganggukkan kepalanya berulang kali. Justru karena pertukaran wawasan pengembangbiakan kelompok kunang-kunang cahaya bintang dari penguasa bintang Wan Xiang, peri Yao Guang, dan yang lainnya, dia dapat menghindari banyak jalan memutar dan memperoleh cukup banyak keuntungan. Hanya saja meskipun kelompok kunang-kunang cahaya bintang juga berkembang, tetapi jumlah kunang-kunang cahaya bintang malah berkurang. Akhir-akhir ini,
Saya telah berulang kali menggunakan Gu Gerbang Bintang, konsumsi Gu kunang-kunang cahaya bintang jauh lebih tinggi daripada tingkat penciptaannya. Fang Yuan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah danau-danau di tanah. Danau-danau ini diciptakan olehnya dengan menarik air secara terbalik untuk memadamkan api. Sekarang, banyak serigala air hidup di sekitar danau-danau ini. Serigala air ini membuat sarang di tepi danau, memakan ikan mas krucian giok biru di danau dan terkadang pergi ke darat untuk melahap babi berkulit tanah yang datang untuk minum air. Ikan mas krucian giok biru dan babi berkulit tanah adalah hewan yang dibeli Fang Yuan sebelumnya. Sekarang, kelompok besar dari mereka telah beradaptasi dengan lingkungan baru di bawah kendali Little Hu Immortal dan menjadi bagian dari rantai makanan tanah yang diberkati Hu Immortal. Terutama babi berkulit tanah, kemampuan reproduksinya lebih kuat daripada kelinci merah muda dan dapat memakan hampir apa saja, termasuk lumpur. Skala kelompok babi secara bertahap meluas. Jika bukan karena serigala air dan serigala berjanggut racun, jumlah babi berkulit tanah akan menjadi 30 hingga 40% lebih banyak.